inspeksi mendadak atau sidak, guna memastikan stabilitas harga dan stok sejumlah bahan pokok terkendali, dilakukan Subdit Indaksi Ditreskrim Suspolda Sumsel lakukan inspeksi mendadak ke salah satu pasar di Kota Palembang. Dipimpin langsung Direktur Ditreskrim Suspolda Sumsel, Kombes Pol Bagus Suropratomo, personel Subdit Indaksi Polda Sumsel mendatangi satu persatu kios dan toko bahan pokok yang ada di Pasar Satelit Multi Wahan Sako, yang berlangsung sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidak ini sejumlah bahan pokok yang menjadi perhatian diantaranya mulai dari daging sapi, ayam, beras, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Dari hasil monitoring langsung ke pedagang, Kombes Bagus Suropratomo, sejumlah bahan pokok alami kenaikan harga namun masih dalam kondisi terkendali. Lonjakan ini dinilai wajar mengingat permintaan pasar akan kebutuhan pokok terjadi kenaikan lantaran memasuki bulan suci Ramadan. Bahan pokok mulai dari daging, ayam, bawang merah kemudian beras, stok yang tersedia aman dan harga ada peningkatan yang relatif masih wajar. Bagus menyebut ketersediaan stok bahan pokok ini diprediksi tetap aman hingga memasuki Idul Fitri mendatang. Terlebih seperti kondisi ketersediaan beras dipastikan juga akan berlimpah hingga memasuki Lebaran, mengingat sejumlah wilayah kabupaten di Sumsel baru saja panen raya. Dari hasil pendataan yang dilakukan Subdit Indaksi Polda Sumsel sejumlah harga pokok yang tercatat stabil diantaranya, harga daging ayam Rp35.000 per kilogramnya, daging sapi Rp140.000 per kilogram, lalu tulang sapi Rp100.000 per kilo. Sementara untuk bawang merah Rp33.000 1 kilo, cabai rawit Rp28.000 per kilo, bawang putih Rp40.000 1 kilo, cabai merah Rp32.000 per kilo, cabai hijau Rp16.000 per kilo, jagung Rp5.000 per kilo, dan tomat Rp6.000 per kilo. Kemudian untuk harga gula pasir Rp18.000 per kilo, minyak goreng kemasan Rp17.000 per kilo, serta tepung terigu kemasan Rp15.000 per kilo. Selain monitoring, petugas juga mendengarkan keluhan dari pedagang terkhusus seperti ketersediaan bawang merah dan bawang putih yang sangat bergantung dengan produksi dari Pulau Jawa. Terkait itu Bagus menyebut pihaknya beberapa waktu terakhir telah melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah terkait termasuk dengan Bulog guna memastikan sejumlah bahan pokok yang bergantung dengan produksi dari daerah lain dapat terkendali. Ya, untuk wilayah Sumatera Selatan dan di Kota Palembang kondisi masih normal dengan harga yang ada peningkatan namun masih wajar. Ya. Ini bisa diprediksi untuk 1 bulan penuh atau seperti apa, bisa dijamin ini? Jadi prediksi kami adalah untuk 1 bulan ke depan. Untuk 1 bulan ke depan untuk stok-stok beras dan sebagainya untuk wilayah Sumatera Selatan saat ini masih dalam posisi yang aman. Ya. Apa mungkin kalau ada keluhan untuk harga-harga yang mungkin melebihi batas bisa dilaporkan kemana nih? Ya, dapat dilaporkan ke Satgas untuk pengawasan pasar. Kami di sini ada dari Dinas Perdagangan dan dari kepolisian bisa dilaporkan kepada kami. Operasi harapan masyarakat untuk dilaksanakan operasi pasar untuk kedepannya. Dari kepolisian mungkin di pertengahan puasa untuk mengulangi lagi seperti benar. ini. Jadi kita bukan hanya pertengahan, tapi kita akan rutin untuk melakukan pengecekan dan pemantauan harga pasar sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan operasi pasar maupun tindakan-tindakan untuk menstabilkan harga-harga pasar terutama dalam bulan Ramadan dan mendekati Lebaran nanti. Demikian. Sedikit Pak Dir, tadi ada keluhan sedikit dari pedagang juga. Itu kan terkait untuk kayak seperti bawang dan yang lainnya itu tergantung dari Jawa Pak Dir. Nah, ketika ada gelombang tinggi itu antisipasinya seperti apa Pak Dir? Kekurangan stoknya nanti? Ya, untuk bila mana terjadi permasalahan dari pemerintah maupun dari Bulog dan Dinas Perdagangan sudah mengantisipasi hal tersebut. Jadi untuk stoknya kita sudah pantau terus supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut. Itulah makanya kami melakukan mitigasi untuk kedepannya supaya tidak terjadi lonjakan-lonjakan yang dapat merugikan masyarakat. Ya. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.